Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Kami dari kelompok 3 mencoba mempresentasikan tugas tag video yang kedua mengenai operasi sinyal sistem dan sifat-sifat sistem. Kelompok 3 ada 6 anggota, yaitu saya Agung dengan Pak Bambang, kemudian ada Pak Andri, kemudian ada Pak Ari, Pak Atri, dan Pak Arif. Ya, demi mempersingkat waktu, kita mulai present yang pertama yaitu Pak Arif. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi pada presentasi kali ini kita akan eh, coba menjelaskan bagaimana kita memahami operasi dasar pada eh, eh, pengubahan sinyal ini. Jadi kita kumpulkan jadi 5 pembahasan. Pertama itu pergeseran waktu, time shifting. Yang kedua itu pembalikan waktu atau time reversal. Yang ketiga itu penskalaan waktu, time scaling. Yang keempat itu penskalaan amplitudo. Dan yang kelima kombinasi operasi di atas. Dan masing-masing ini akan dijelaskan oleh tim kami. Dan yang pertama saya serahkan kepada Pak Tri Sutrisno untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Arif. Untuk yang pertama yaitu operasi pergeseran waktu ya. Jadi di sini dituliskan X dalam kurung T min T0, yaitu artinya sinyal digeser ke kanan sejauh T0 satuan waktu. Nah, untuk yang kedua yaitu X dalam kurung T plus T0. Nah, itu artinya sinyal akan bergeser ke kiri sejauh T0 dalam satuan waktu. Nah, contohnya ini sinyal puls digeser dua satuan waktu. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa pergeseran waktu hanya mengubah posisi sinyal tanpa mengubah bentuknya. Jika digeser ke kanan, sinyal lebih cepat, lebih lambat. Jika digeser ke kiri, sinyal akan muncul lebih cepat. Next, Pak Agung. Nah, untuk operasi yang berikutnya yaitu pembalikan waktu. Nah, pembalikan waktu ini ditulis A dalam kurung, X dalam kurung A, AT, eh, sinyal dipersempit X dalam kurung AT jika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, sinyal dilebarkan. Nah, artinya sinyal dipantulkan terhadap sumbu vertikal atau sumbu waktu. Jadi bagian sinyal di sisi kanan akan berpindah ke sisi kiri dan sebaliknya. Pembalikan waktu sering dipakai dalam analisis sistem untuk melihat bagaimana sistem merespon sinyal yang arahnya dibalik. Nah, untuk grafiknya yaitu ini menunjukkan pembalikan waktu. Bentuk sinyal tetap sama, tetapi arahnya dibalik terhadap sumbu waktu. Jadi, kalau awal sinyal ada di posisi positif, setelah dibalik, dia akan berpindah ke sisi negatif. Mungkin dari saya itu, untuk slide berikutnya eh, itu akan diterangkan oleh Pak Andri Suseno. Silakan Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Pak Tri Sutrisno. Nah, untuk berikutnya itu adalah penskalaan amplitudo. A kali X kurung buka T, yaitu memperbesar atau memperkecil tinggi sinyal. Jika A negatif, yaitu sinyal juga terbalik terhadap sumbu horizontal. Nah, penskalaan amplitudo ini rumusnya A kali X kurung buka T kurung tutup, yaitu jika A lebih besar dari satu, sinyal lebih tinggi atau diperbesar. Jika nol lebih kecil A, A lebih kecil dari satu, sinyal lebih kecil atau dikecilkan. Jika A lebih kecil dari nol, sinyal dibalik terhadap sumbu horizontal. Grafik memperlihatkan perbedaan skala tinggi sinyal. Atau pada intinya, penskalaan amplitudo hanya mengubah tinggi sinyal, bukan waktunya. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ari Dwi Sulistyo. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Andi. Untuk sifat-sifat sistem di sini ada 6 sifat. Jadi yang pertama adalah linearitas atau prinsip superposisi, yang mana
jika sebuah sistem dikatakan linier jika memenuhi prinsip superposisi, yaitu dari dua sifat, adivitas dan homogenitas. Untuk yang kedua itu time invariant atau invarian waktu. Apa itu time invariant? Jika pergeseran waktu pada input menghasilkan pergeseran waktu yang sama pada output, artinya sistem tidak berubah terhadap waktu. Untuk yang ketiga, itu kausalitas atau bergantung hanya pada masa lalu dan sekarang. Penjelasannya yaitu sebuah sistem disebut kausal jika output pada waktu hanya bergantung pada nilai input saat itu atau sebelumnya. Artinya, sistem tidak memerlukan informasi masa depan untuk menghasilkan output. Yang keempat, stabilitas atau BIBO, bounded input, bounded output. Yang mana sistem disebut stabil secara BIBO jika setiap masukan terbatas atau bounded selalu menghasilkan keluaran terbatas. Untuk yang kelima, memori versus tanpa memori. Jadi sistem tanpa memori itu output pada saat hanya bergantung pada input saat itu juga. Sedangkan sistem dengan memori yaitu output bergantung pada nilai input masa lalu atau masa depan. Yang keenam, invertibilitas sistem atau sistem dapat dibalik. Yang mana sebuah sistem disebut invertible jika setiap output unik dapat ditelusuri kembali ke input aslinya. Artinya, terdapat sistem lain atau sistem inver yang bisa mengembalikan output menjadi input semula. Untuk slide berikutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Agung. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Ari. Kemudian di slide ini menjelaskan aplikasi operasi sinyal sistem ya, yang dari ketiga tadi dibahas oleh Pak Tri adalah time shifting, time reverse, kemudian time scaling. Salah satu aplikasinya pergeseran waktu itu di komunikasi digital. Biasanya digunakan untuk menyikronkan sinyal antara pengirim dan penerima. Kemudian yang di time reverse itu sistem kendalinya digunakan dalam analisis sistem untuk melihat proses respon terhadap sinyal terbalik. Kemudian yang ketiga, time scaling itu biasanya digunakan dalam pemutaran video atau audio yang fungsinya untuk mempercepat atau memperlambat. Jadi ada slow motion atau fast forward. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Makasih Pak Agung. Ini saya cuman diminta untuk membacakan pertanyaan aja ya. Ini sebenarnya sih bukan pertanyaan ini. Ini lebih ke perintah. Jadi di sini soalnya itu diberikan sinyal XT sama dengan sin T dikali UT. Nah, teman-teman minta gambarkan sinyal hasil operasi time reversal dari X minus T dikali minus T dikali minus T ya. Sama gambarkan sinyal hasil operasi time shifting dari X T-nya min 2 dikali T min 2 kali T min 2. Nah, gitu. Itu aja. Eh, Demikian mungkin ya presentasi dari tim kami. Jika ada pertanyaan lainnya bisa disampaikan di forum. Ya, terima kasih.